adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Oke, kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya di masa COVID kali ini. Kali ini kita didukung oleh beberapa sponsor. Tidak lupa ada Pocari Sweat ya, minuman Supply Ion, terus ada Exis XL dan tidak lupa ada Emina ya, produk kecantikan yang setia menemani kita dari awal sampai sekarang program di episode kali ini. Nah, di kesempatan kali ini ada episode khusus, ada dua narasumber ya. Satu dari manajemen sekolah, ada Pak Denny Cutarna, dan ada konselor dari Neutron ya Pak, ada Pak Susanto. Kita ngobrol-ngobrol dikit tentang pembelajaran pendidikan kali ini. Ada dari Pak Denny Cutarna ya, mungkin tentang kondisi COVID ya, kondisi pendidikan, pembelajaran di sekolah selama COVID, khususnya di SMA 9. Bapak sebagai humas, sebagai Wakasek Humas, mungkin tahu gambaran umum pembelajaran di SMA 9 ini selama COVID ini seperti apa nih Pak? Terima kasih Pak Rizky, bahwa SMA Negeri 9 Bandung itu dalam pembelajaran jarak jauh PJJ, kita mengikuti anjuran dari pemerintah ya. Walaupun siswa-siswa kita, orang tua siswa kita menginginkan pembelajaran tatap muka normal ya Pak? Normal, tapi kita tidak bisa memutuskan begitu saja. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dinas pendidikan. Walaupun kita misalkan dalam zona hijau ya, diperbolehkan untuk tatap muka, tetap kita harus mengajukan ke dinas pendidikan. Ke orang tua juga ya Pak ya? Iya, nah dari dinas pendidikan pun nanti akan disurvei oleh Satgas Covid. Itu repot juga Pak ya. Nah dari Satgas Covid, kalau dinyatakan bahwa SMA 9 baik sarana prasarananya, lalu personal gurunya dinyatakan bisa, maka diperbolehkan. Itu pun belum. Sekarang bagaimana dengan orang tuanya? Nah, kalau orang tuanya mengizinkan, nah baru ya boleh. Itu menurut aturan dari pemerintah pusat. Itu. Kita hanya mengikuti aturan ya. Dan memang ini ya, sekarang ini memang lagi naik lagi apa ya, COVID bahaya. Jadi intinya kesehatan yang paling utama. Kalian tunggu saja kapan pembelajaran tatap muka berlangsung. Jadi intinya sekolah juga melaksanakan aturan dari atas. Nah untuk solusi mungkin Pak, solusi yang diberikan karena mungkin pembelajaran daring di sekolah ini banyak kendala mungkin ya, anak-anak banyak keluhan, kendala, mungkin dari sekolah solusinya apa? Nah untuk di SMA 9 karena ya kondisi orang tuanya itu berbeda-beda. Ada orang tua memang untuk PJJ itu ada yang tidak bermasalah kalau kondisi di rumahnya itu mampu. Artinya pengadaan internet, pembelian kuota itu tidak bermasalah. Tapi karena sekarang itu penerimaan siswa baru itu jalur zonasi dan KTM. Nah solusinya kita dari sekolah ya mengikuti juga anjuran dari pemerintah, kita memberikan kuota cuma-cuma. Selain itu juga kita mencari dari dana ya Pak? Dana lain ya, misalkan dari selain kalau menyebutkan kuota itu ya ya pokoknya kalau ada yang mau menyumbang kuota kita terima. Alhamdulillah ternyata ya nyambung lah, banyak yang menyumbang. Selain itu untuk yang tidak mampu ini selain pemberian kuota kita juga menyiapkan tabletnya dipinjamkan ya Pak ya? Ya itu dipinjamkan tentunya dengan prosedur dengan
aturan ketat ya, kita sekolah. Nah, jadi memang sudah nggak ada alasan untuk nggak ikut pembelajaran daring karena secara fasilitas diberi pinjam dan dikasih kuota ya Pak ya. Tetap semangat belajar. Nah di episode kali ini episode khusus karena ada dua narasumber dari lembaga satu formal, ada Pak Denny dan ada non formal. Nah kali ini ada Pak Susanto dari lembaga bimbingan belajar Neutron yang memang menjadi konselor ngajar juga Pak. Ngajarnya di lembaga apa biasanya? Iya di sekolah juga ngajar. Di sekolah ngajar. Neutron. Di Neutron. Lumayan udah lama ya. Selain itu sekarang fokus banyak ke konselor ya, konsultasi dan tentang kondisi yang ada sekarang dan bagaimana fokus strategi anak-anak bisa atau teman-teman bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Oke. Nah, memang kalau tadi pendidikan formal secara sekolah dampak ada COVID-nya lah ya. Ada dampaknya mungkin secara bimbingan belajar kondisi pendidikan kali ini beda dengan yang dulu tuh apa gitu. Oke, ini saya pikir sebuah peristiwa yang luar biasa ya sama sejarah manusia itu dampaknya ada ya. Luas ya. Dan dampaknya dan Allah memberikan ujian ini pada masa kita ya, pada masa sekarang ini. Apapun yang terjadi ya pasti suatu peristiwa yang sifatnya global itu dampaknya tidak hanya global, pasti juga secara lokal. Bagaimana kita menyikapinya ya setiap lembaga juga tadi dengan berbagai dinamika yang dihadapi di sekolah ya. Tadi Pak Denny juga sudah menyampaikan. Nah, Neutron juga sebagai sebuah lembaga pendidikan harus menyikapinya, bagaimana mengambil solusi itu ya, dengan berbagai alternatif. Dan ini menjadi sebuah tantangan kita untuk bisa belajar dari apa yang terjadi, sehingga kita bisa kreatif, inovatif, dan bahkan lebih keras lagi untuk berusaha. Nah, jadi selain lembaga formal, memang ada beberapa lembaga non formal yang ikut ya mencerdaskan kehidupan anak bangsa, khususnya Neutron yang tetap memberikan inovasi yang banyak ya istilahnya demi pembelajaran daring ini ya. Memang banyak pola-pola ajar yang memang diterapkan ya Pak ya. Nah, untuk identitas atau sejarah Neutron di Bandung tuh bisa diceritakan Pak? Sebenarnya Neutron itu pusatnya di Yogyakarta ya. Sudah sangat lama. Pertama datang ke Bandung itu tahun 2003. 2003 kantor cabang pusat satunya di Taman Sari, Jalan Taman Sari 61. Sengaja dari pihak perusahaan memilih yang dekat dengan ITB dengan alasan-alasan tertentu. Dengan proses perkembangannya dari tahun 2003 sampai sekarang, Neutron di Bandung sudah ada 6 cabang ya. Taman Sari 1, ada di Buah Batu, ada di Cimahi, ada di Pajajaran, ada Kiara Condong, dan ada di Kopo. Jadi ada 6. Ada 6 cabang. Prosesnya, 6 cabang. Kalau seluruh Indonesia lebih dari 100. Sampai Bali itu kita udah nyampe. Udah ada. Jadi intinya sudah pusatnya di Jogja ya Pak ya? Pusatnya di Jogja. Di Bandung sudah 2003. Dari tahun 2003. Ya. Nah, jadi jangan lama-lama lagi, kita di segmen 2 akan menjelaskan ya Pak ya tentang konten Neutron. Jadi kalian yang memang ada kendala dalam pembelajaran, tidak ada istilah lagi untuk malas-malasan ya, meskipun pembelajarannya tidak normal lah ya. Di pendidikan formal sudah banyak dukungan dari pemerintah, di pendidikan non formal ada sebagai pendidikan pengganti untuk menambah ilmu sudah sangat luar biasa ya. Dan memang kita juga sebagai media digital virtual memberikan konten edukasi yang mungkin membantu untuk kalian belajar di rumah ya. Untuk segmen 2 ini kita jargon dulu Pak. Jargon untuk zona belajar. Kalau saya bilang zona belajar, nanti Pak Susanto sama Pak Denny bilangnya zonanya para pelajar. Zonanya para pelajar. Sambil mengepak. Boleh. Oke. Pak Denny bisa Pak? Zonanya para pelajar. Oke, 1, 2, 3. Zona belajar. Zona para pelajar. Oke, mantap. Selamat menyaksikan pematerian dari Pak Susanto. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik.
Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin B3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA 9 yang luar biasa, tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Kita tetap semangat untuk mencerdaskan diri kita untuk menghadapi tantangan masa depan yang luar biasa. Pada kesempatan ini kami akan berbincang atau berbagi tentang bagaimana merancang masa depan sebagai bagian dari strategi untuk mencapai keberhasilan. Kami dari Nutron Bandung akan berbagi atau berdiskusi nanti sampai di sesi berikutnya dengan teman-teman semua. Setiap manusia dilahirkan pasti punya tujuan dan tujuan itu otomatis harus dirintis dan dilakukan dengan usaha, ya, dengan berbagai strategi dan langkah-langkah yang diambil. Salah satunya adalah pola secara sistemik dalam format pendidikan formal, ya, dari SD, SMP, dan itu sudah dilewati dan teman-teman sekarang sudah masuk SMA. Dan ini adalah sebuah pola yang tempat yang sangat strategis di SMA itu untuk bagaimana merancang masa depan kita supaya kita memiliki masa depan yang cerah dan sukses. Sekarang Anda sudah kelas 10, 11, 12 dan setelah itu automatically teman-teman ingin sukses nanti masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Setiap orang dilahirkan ke dunia punya potensi dan yang jadi pertanyaan kadang-kadang, apa sih potensi diri kita? Nah, itu harus kita gali, ya. Kalau dalam teori psikologi ada 4 pintu yang harus kita buka sehingga saya tahu, orang lain tidak tahu. Terus orang lain tahu, saya tidak tahu. Ada juga yang dua-duanya tahu dan ada juga yang sama-sama tidak tahu dan itu harus kita buka. Nah, bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita? Dan salah satu yang harus jadi sorotan adalah ketika kita sekolah adalah bagaimana memaksimalkan potensi akademik yang dimiliki oleh setiap individu. Baik, ketika kita masuk SMA, saya katakan tadi pasti orientasinya selama ini ketika orang ditanya tentang kuliah masih berpikir perguruan tinggi menjadi sebuah prioritas. Perguruan tinggi negeri menjadi sebuah prioritas ketika anak dari SMA mau kuliah. Dan yang harus kita pahami adalah ketika perguruan tinggi itu memberikan kursi yang terbatas, nah bagaimana kita punya strategi sehingga kita bisa duduk di perguruan tinggi yang diinginkan sesuai dengan passion kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Dan harus dipahami juga bahwa ketika masuk perguruan tinggi negeri itu ada pola-pola seleksi yang harus ditempuh dan sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Dari dulu, dari mulai zaman ada namanya Sipenmaru, SPMB, sekarang mungkin teman-teman saya yakin sudah sangat paham ada namanya, apalagi kelas 12 sudah fokus akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ada namanya SNMPTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri, atau bahkan sekolah kedinasan. Nah, apa itu SNMPTN, SBMPTN? Nah, sebelum kita melakukan itu, sebelum kita masuk ke ajang itu, maka kita harus paham dulu bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana strateginya sehingga kita bisa diterima melalui jalur itu, ya. SNMPTN. Oke, saya balik yang tadi. Apa itu SNMPTN? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalau dulu namanya orang juga sering mengenal namanya jalur undangan. Nah, undangan. Karena orang diundang ke sana tanpa tes. Pola SNMPTN adalah pola seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu tanpa tes. Makanya tadi orang menyebutnya dulu namanya undangan. Basically, bagiannya yang harus dilakukan oleh siswa ketika mau ikut SNMPTN. SNMPTN itu dimulai pembukaannya justru daftarnya ketika kita masih sekolah di semester 5. Di semester 5, rujukannya dari nilai akademik rapot 1 sampai semester 5, nanti akan didaftarkan atau didata oleh pihak sekolah di pangkalan data sekolah, di PDSS, ke LTMPT. Nah, dari nilai rapot itulah yang akan menentukan siapa yang berhak untuk daftar di SNMPTN.
yang berhak daftar di SNMPTN kalau itu juga dilihat dari sekolahnya, apakah akreditasinya A, B, C, D dan sebagainya, itu akan menentukan presentasi. Rata-rata di sekolah di Bandung sudah kategori A atau akreditasi A, maka dia punya peluang 40% untuk 40% siswanya untuk bisa daftar di SNMPTN. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilai rapot. Kalau dulu yang di UNBK kan itu ada 6 mata pelajaran, dan 6 mata pelajaran kalau di MIPA itu ada Bahasa Indonesia, Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sedangkan kalau di IPS itu ada Indonesia, Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, sama Geografi. Nah, 6 mata pelajaran di UNBK itu akan menjadi rujukan untuk dibuat seleksi secara paralel. Jadi kalau nilai semester 1 sampai 5 itu akan dihimpun, lalu dihitung. Kalau dulu yang membuat peringkat paralel adalah sistem. Tapi mulai 2 tahun ke belakang itu rankingnya yang meranking itu sekolah. Jadi sekolah harus membuat ranking berdasarkan nilai 6 nilai yang 6 nilai yang di UNBK kan. Dibuat peringkat nanti dibuat peringkat dari, kalau misalnya di satu sekolah itu ada 100 siswa, maka 40% berarti 40 siswa itu berhak untuk daftar di SNMPTN. Baru daftar ya, belum tentu diterima. Nah, yang jadi persoalan justru ternyata hal yang unik di sistem SNMPTN sekarang. Jadi tidak langsung kalau siswanya itu ada 100 langsung diseleksi 40% itu bisa daftar. Yang harus dipahami adalah sebelum daftar di SNMPTN, setiap siswa kelas 12 harus buat akun. Kenapa sih buat akun? Nah, ini jadi masalah nanti. Karena kalau saya katakan tadi, ketika kita mau mengikuti sebuah pola atau sistem, maka kita harus tahu dulu caranya seperti apa. Nah, akun itu sebagai akun kita yang harus didaftarkan ke LTMPT, dan itu akan menjadi bahan acuan, ini siswa ini berhak untuk daftar dan tidak gitu. Saya katakan tadi, kalau di sekolah itu ada 100 siswa, terus yang buat akun itu hanya 60, maka 40%-nya itu bukan dari 100, tapi dari 60 itu yang harus hati-hati. Maka diupayakan, walaupun misalnya, saya kemungkinan tidak masuk 40%, saya tidak akan buat akun. Padahal nanti itu dia akan ikut SBMPTN, tetap itu harus buat akun. Karena nanti akun ini akan dipermanenkan dan sebagai dasar untuk daftar di SBMPTN. Ya. Jadi ingat, SNMPTN itu berarti dilihat dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi progresnya harus bagus, nilainya harus bagus. Nanti dibuat peringkat, diambil 40%, dan yang 40% itulah yang berhak untuk daftar. Jadi belum tahu diterima atau tidak. Ya, di situ nanti akan memilih 2 perguruan tinggi atau 1 perguruan tinggi tapi 2 prodi. Mana pilihan pertama adalah pilihan prioritas, pilihan kedua ada pilihan setelah prioritas pertama baru kedua. Ya, kalau tidak diterima di pilihan pertama, sangat mungkin diterima di pilihan kedua. Nah, itu namanya SNMPTN. Nah, kalau ini SBMPTN berarti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SNMPTN tanpa tes tapi berdasarkan rujukan nilai rapot 1 sampai 5, kalau SBMPTN itu menggunakan pola tes ya. Jadi dan itu dilaksanakan setelah SNMPTN. Setelah SNMPTN. Jadi daftarnya, kata kuncinya tadi saya bilang, ketika kita mendata SNMPTN, setiap siswa harus punya akun. Nah, siswa boleh daftar SBMPTN jika dia sudah mendaftar akun dan dipermanenkan, karena itulah menjadi bahan rujukan. Ya, jadi buat akun dulu sama akunnya ketika awal-awal sebelum SNMPTN, nanti dari akun itulah dia untuk bisa ikut daftar di SBMPTN dengan pola seleksi ya. Pola seleksi, saya agak jelaskan agak panjang di sini. Nanti mungkin kalau lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ya. SBMPTN buat akun, nanti setelah itu daftar dan ini polanya seleksi ya, seleksi. Kalau tadi SNMPTN itu dilihat dari nilai rapot, kalau SBMPTN itu tanpa nilai rapot. Jadi ranking dan rapot itu tidak berpengaruh karena dia nanti harus daftar. Setelah daftar di LTMPT, terus milih perguruan tinggi, dan ini ketika daftar harus beli formulir dulu. Formulirnya di bank yang telah ditentukan oleh panitia SBMPTN. Nah,
Setelah itu dia harus tes. Nah, di masa tahun 2020 masa pandemi ini ternyata memberikan efek yang luar biasa ya. Kalau sebelumnya di SBMPTN itu ada tes potensi akademik, tes potensi skolastik, ada tes kemampuan akademiknya, tes kemampuan saintek dan sosumnya. Tapi karena kondisi COVID di tahun 2020 tesnya hanya ke TPS ya, tes potensi skolastik, dan ini ternyata memberikan efek yang luar biasa dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masa pandemi dengan berbagai kriteria. Tapi tetap dilakukan dan alhamdulillah di tahun 2020 juga proses SBMPTN di masa pandemi sudah selesai dan pengumumannya juga sudah tahu, sudah ada hasilnya. Nah, selain itu, selain SBMPTN, SNMPTN, SBMPTN dan juga seleksi mandiri, dan seleksi ini diadakan setelah SBMPTN. Dan mandiri ini tidak semua perguruan tinggi negeri yang kalau di LTMPT itu di Indonesia ada 85 perguruan tinggi yang bekerja sama di LTMPT. Kalau di Jawa Barat ada kurang lebih 8 perguruan tinggi ya. Kalau di Bandung ada ITB, Unpad, UPI, UIN, sama ISBI. Maaf kalau di Bandung, tambah IPB Bogor, Unsika Karawang, sama Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Itu universitas-universitas yang ada di Jawa Barat dan bisa dipilih menjadi prioritas. Tapi sebenarnya kita juga bisa memilih perguruan tinggi di luar itu. Apakah itu di Syekh Kuala, Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, yang penting dia ikut bekerja sama di LTMPT. Kalau kemarin saya katakan ada 85 perguruan tinggi, dan ada sejak tahun 2020 ada 8 politeknik yang bekerja sama di SBMPTN. 8 mulai tahun kemarin. Hanya kalau di Bandung ada 2 politeknik yang cukup ternama dan namanya Polman dan Polban, itu tidak ikut di SBMPTN ya, tapi ada seleksi tersendiri. Nah, selain saya katakan tadi SNMPTN, SBMPTN, ada seleksi mandiri, dan seleksi mandiri ini diadakan oleh perguruan tinggi masing-masing, dan tidak semua perguruan tinggi negeri ini ada seleksi mandiri. Kalau di Bandung seperti di ITB mulai tahun ini ada, di UPI ada, di Unpad juga ada. Dan datanya ada yang berasal dari hasil SBMPT yang sudah dilakukan, ada juga yang dilakukan tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Selain itu ada sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu adalah sekolah yang di bawah departemen. Kalau Anda pengen sekolah tapi nggak bayar, namanya sekolah kedinasan. Ya, seperti Akpol, Akmil, STAN, STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Sandi Negara. Ini sebuah sekolah-sekolah kedinasan yang ketika kita diterima di sana, status kita udah CPNS ya. Ketika lulus ya kita tinggal ditempatkan. Jadi nggak usah pusing ngelamar, tapi kita pusing ngelamar kerja tapi ngelamar calon ya. Ngelamar calon istri kalau laki-laki, kalau perempuan ya nunggu dilamar begitu ya. Oke, itu mekanisme tentang bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya katakan tadi karena di Indonesia perguruan tinggi negeri masih menjadi sebuah skala prioritas ya, skala prioritas. Baik, ini sebuah gambaran tentang bagaimana sih tingkat keketatan PTN di SNMPTN 2020. Ini sebuah gambaran ya. Bayangkan di Universitas Brawijaya itu pendaftar ada 30.932, yang diterima hanya 4.303, berarti presentasinya sangat kecil. Artinya teman-teman adalah begitu banyak siswa, ratusan ribu siswa di Indonesia, dan hanya di bawah 25% yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Artinya adalah kompetisi yang dilakukan begitu berat. Nah, bagaimana kita bisa menduduki kursi yang terbatas itu dengan strategi yang kita lakukan sehingga kita jadi pemenang di situ ya, jadi pemenang apakah tadi di SNMPTN, di SBMPTN, dan semua pola itu saya pikir butuh perjuangan dan butuh strategi sehingga kita berhasil ya. Itu Brawijaya di Jawa Timur, di Malang, Undip di Ponorogo, Semarang. Kita lihat di situ ada 29.316, diterima 2.066, presentasinya 7,04%, berarti kursinya sangat sedikit ya. UGM, Unpad, UNES, UPI, ini ada 2 perguruan tinggi di Bandung yang selalu jadi peminatnya sangat tinggi ya. Yang jelas juga ITB ya, Unpad, UPI, UNS, Sumatera Utara, USU, Universitas Negeri Yogyakarta, UNJ. Ini adalah sebuah gambaran perguruan tinggi yang ikut di pola SNMPTN dengan tingkat persaingan sangat ketat. Saya pikir juga teman-teman
teman-teman dari sekarang harus sudah bisa merencanakan kira-kira saya mau kuliah di mana, saya kuliah di mana, jurusannya apa, terus strateginya bagaimana. Dan ketika memilih strategi jurusan, saya pikir juga dari Bapak Ibu guru, teman-teman BK di SMA 99 juga sudah bisa sudah diarahkan mungkin dari kelas 10 dan 11. Yang unik adalah ketika saya jadi konselor di Nutron, ketika memilih jurusan yang sudah dipertimbangkan adalah kadang-kadang pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya kuliah di perguruan tinggi X, itu kira-kira kerjanya di mana? Yang unik, kadang ada pertanyaan, Pak, gajinya gede nggak? Sebesar apa? Artinya adalah yang jadi unik persoalan di kita adalah ketika memilih perguruan tinggi dan memilih jurusan yang diambil masih berkorelasi tentang pekerjaan dan finansial yang dapat peroleh. Artinya adalah sekolah sebagai upaya pintu untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Nah, ini juga menjadi jadi dasar atau menjadi pertimbangan. Padahal secara konsep ketika saya katakan setiap orang itu punya passionnya apa, dan ketika masuk jurusan sesuai dengan passionnya sehingga dia bisa maksimal. Ketika dia sudah memaksimalkan potensinya sehingga dia punya value, punya nilai jual yang bagus juga, ya. Tapi kalau kita baca-baca sekarang, apa sih kira-kira jurusan yang bisa diambil dalam 5 tahun ke depan? Kalau teman-teman sekarang kelas 12 atau kelas 10-11 tidak berpikir bahwa kira-kira tahun depan jurusannya apa yang potensial. Nah, ketika teman-teman kelas 12 berarti 5 tahun ke depan ketika jadi sarjana, apa sih profesi yang menjanjikan? Itu yang harus dipikirkan juga ketika kita berpikir tentang pekerjaan. Dalam konteks tidak hanya kita menjadi pekerja, tapi juga bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur, ya. Bagaimana kita berusaha mandiri. Peluang apa yang bisa jadi memungkinkan, dan jurusan apa kira-kira yang jadi prospektif, ya. Ketika dalam konteks kondisi global sekarang, tantangan apa yang peluang apa yang kira-kira jadi sangat besar. Contoh sederhana misalnya, kenapa di akhir-akhir ini teknik informatika komputer itu menjadi sesuatu yang menjanjikan? Karena dunia komputer sudah sedang in, dan orang punya passion itu, orang yang punya skill itu, punya keahlian itu pasti dibutuhkan. Atau kalau dalam konteks sekarang, kondisi global sekarang yang unik, ya, kalau mungkin teman-teman baca ada 5 atau 10 jurusan yang diminati, salah satunya adalah tentang ilmu komunikasi. Atau kebayang, kalau dulu orang berpikir kalau kuliah sangat teknis, ketika lulus itu dia bagaimana bisa bekerja berhubungan dengan mesin gitu, ya, mesin. Ke depan mungkin teman-teman harus bisa menganalisis profesi yang akan digantikan oleh mesin, maka itu akan sangat terbatas. Maka profesi apa yang bisa peluang lebih besar? Ya, kalau kita analisis mungkin ada suatu profesi yang tidak mungkin digantikan oleh mesin. Misalnya ada communication skill, writing skill, atau kemampuan yang lain. Maka tak aneh kalau misalnya jurusan komunikasi, ya, itu jurusan yang sekarang mulai banyak diminati. Dari dulu juga sebenarnya udah diminati, makanya kompetisinya juga, persaingannya juga cukup ketat. Selain itu juga manajemen, karena manajemen itu di semua lini ada. Misalnya Anda kerja di Pertamina juga sebagai perusahaan yang bidang teknisnya otomatis mestinya minyak, tapi di situ juga ada orang manajemen. Dan di situ juga ada orang akuntansi, sehingga manajemen akuntansi selalu dalam kategori 5 jurusan yang diminati. Akuntansi, manajemen, atau dunia, kalau teman-teman misalnya sangat menguasai dunia sains atau biologi, ya. Anda lihat jurusan di Unpad, itu jurusan-jurusan kesehatan itu menjadi jurusan yang peminatnya cukup tinggi. Itu sangat logis, karena orang berpikir kalau orang sakit itu selalu ada, makanya kalau orang sakit datang kemana? Ke dokter. Maka kedokteran itu selalu jurusan diminati dimanapun, saya pikir kalau di Indonesia, ya. Kedokteran, kalau misalnya datang ke dokter, dia butuh apa? Obat, maka farmasi juga termasuk jurusan diminati, ya. Dirawat rumah sakit, perawat, maka dunia kesehatan termasuk dunia yang diminati di kita. Ini sebagai sebuah gambaran, ya, untuk memilih jurusan. Oke, itu SNMPTN, gimana keketatannya yang ada di situ. Ini SBMPTN. Ini gambaran SBMPTN UGM, salah satu universitas yang banyak diminati secara nasional di Yogyakarta.
Ini yang diterimanya 3.131, peminatannya sampai 33.947. Rasionya 1 berbanding 11. Itu Anda bayangkan, berarti tingkat keketatannya sangat tinggi. Unpad ini salah satu universitas yang ada di Jawa Barat. Universitas kenapa? Karena di Bandung tuh banyak perguruan tinggi tapi bukan universitas. Awalnya institut. Kalau UPI tuh dulunya kan institut tuh IKIP ya, jadi fokus ke pendidikan. Tapi setelah jadi universitas, sekarang banyak jurusan murni juga di sana. Nah, di situ. Terus ITB udah basically itu Institut Teknologi Jati. Jadi banyak ilmuwan juga yang berbasicnya ke teknik ya. Walaupun juga di situ ada jurusan yang bisa diminati oleh anak sosial. Di situ ada SBM, Sekolah Bisnis Manajemen, sama FSRD ya, Fakultas Seni Rupa Desain. Itu juga bisa diambil. Hal-hal seperti itu mungkin seperti sederhana tapi teman-teman harus diketahui sehingga ketika memilih teman-teman pas gitu sesuai dengan passionnya. Itu yang harus dipikirkan, yang harus dipahami betul ya. Jadi ya ada UGM, Unpad, Undip, UI, di Jakarta Unair, Brawijaya, Unes. Ini sebuah gambaran, mungkin teman-teman bisa slide-nya di situ. Rasionya sampai sejauh mana? Unsud lumayan, rasionya sampai 1 berbanding 17. Unsud itu di mana? Unsud itu di Purwokerto. Ini juga salah satu perguruan tinggi yang kadang-kadang karena dekat dengan Jawa Barat itu ternyata banyak juga orang Jawa Barat yang sekolah di sana. Sehingga itu menjadi alternatif. Terus Pak, kok di sini nggak ada politeknik? Saya katakan di politeknik itu di Bandung tidak ikut di SBMPTN, di SNMPTN, tapi juga ada namanya seleksi masuk politeknik negeri khusus ya. Khusus jadi secara tersendiri, dan ini sebuah data yang lumayan ketat dan itu menjadi bahan kajian, tinggal bagaimana strateginya bisa masuk ke sana. Oke. Prodi Saintek dengan keketatan tertinggi, saya katakan tadi bahwa orang ketika memilih jurusan masih berpikir tentang peluang kerja dan peluang-peluang yang lainnya yang mungkin bisa jadikan jalan entrepreneur ya, jalan usaha dan sebagainya. Maka kita lihat di sini di prodi Saintek dengan keketatan tertinggi itu di Teknik Informatika 1 berbanding 20. Keketatannya sangat tinggi ya. Terus farmasi, terus di Universitas Diponegoro, farmasi Universitas 11 Maret. Farmasi ternyata itu keketatannya sangat-sangat tinggi ya. Kedokteran gigi, teknik informatika, farmasi di kisaran itu. Saya katakan kenapa dunia farmasi itu dunia yang tidak akan lepas dalam kehidupan, karena saya katakan tadi kedokteran sama farmasi itu saling berkaitan. Kalau datang ke dokter karena dia sakit terus dikasih obat, ya dunia farmasi. Terus teknik informatika saya bilang sekarang lagi booming. Orang-orang yang menguasai informatika, menguasai komputer, ya orang dibutuhkan karena semua konsep sekarang sudah basicnya sudah menggunakan IT. Jadi sangat wajar kalau ternyata jurusan-jurusan itu adalah jurusan yang tingkat keketatannya sangat tinggi ya. Maka teman-teman harus siap-siap dari sekarang supaya bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Seperti itu gimana caranya, itu nanti bisa belajar di NUT ya. Dan saya juga di sekolah di 9 ini sudah banyak diinformasikan tentang hal seperti itu ya. Di sini kita berbagi saja. Oke, ini juga prodi sosum ya, prodi sosum dengan keketatan tertinggi. Saya katakan tadi manajemen, karena manajemen itu ilmu yang di semua lini ada ya. Di dunia pertambangan orang manajemen ada. Di semua lini dalam bentuk usaha apapun manajemen ada, sehingga jurusan ini juga selalu jurusan yang peminatnya sangat tinggi ya. Ilmu komunikasi saya katakan tadi, ilmu komunikasi in sekarang, karena ilmu komunikasi adalah sebuah ilmu yang tidak mungkin tergantikan oleh mesin. Karena dalam konteks sekarang mungkin maaf ya, perbankan itu nanti termasuk profesi yang nanti banyak tergantikan. Karena kalau dulu orang datang ke bank itu selalu berinteraksi dengan orang. Sekarang untuk berinteraksi di bank Anda cukup pegang HP Anda, gadget Anda, dan sudah melakukan transaksi. Maka sangat mungkin di posisi itu sekarang sudah mulai agak-agak berkurang. Atau digital marketing, karena orang sekarang market itu pemasaran itu di marketing. Maka orang yang menguasai ilmu komputer dan desain komunikasinya itu
saya pikir sangat-sangat menjanjikan. Jadi wajar kalau ternyata dalam 5 tahun ke depan itu adalah salah satu jurusan yang peminatnya cukup tinggi ya. Ilmu hubungan internasional, akuntansi, saya bilang akuntansi itu bagaimana konsep pembukuan yang bagus, pembukuan keuangan yang bagus, di mana ada uang berarti ada pengaturan yang baik dalam konteks pembukuan keuangannya. Maka akuntansi juga termasuk jurusan yang sangat diminati. Psikologi, dan ini psikologi juga unik. Psikologi itu ada psikologi yang sains, ada psikologi IPA dan psikologi IPS. Kalau teman-teman pengen masuk psikologi di Unpad itu psikologinya IPA ya. Kalau di UPI psikologinya IPS, UI juga IPS. Jadi harus paham juga ke sana bagaimana kalau saya mau masuk psikologi tapi dari IPS gitu. Apakah bisa di Unpad atau harus di mana gitu. Jadi harus mencari informasi yang akurat sehingga kita harus mempersiapkan diri. Oke, ini gambar persaingan perguruan tinggi kedinasan. Saya katakan tadi, selain ada perguruan tinggi atau universitas yang pola masuknya juga dengan SNMPTN, SBMPTN, dan namanya perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini diadakan oleh lembaga kedinasan di bawah departemen yang ada dikelola oleh negara ya. Ada STAN ya, ini juga salah satu jurusan yang peminatnya cukup tinggi, diantaranya jurusan pajak, terus bea cukai, termasuk sekolah tinggi ilmu statistik, Poltek, terus IPDN, terus STTD, STMG, Migas, Polteki, menjadi sekolah tinggi intelijen negara. Ini adalah sebuah sekolah-sekolah yang di bawah departemen kedinasan. Ingat kalau masuk ke sana juga ketatnya cukup tinggi karena ketika kita masuk di situ sudah menjadi calon pegawai negeri sipil, dan ketika lulus berarti Anda akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi nggak usah pusing ngelamar kerja dan sebagainya. Wajar kalau tingkat kekatannya juga sangat tinggi. Termasuk yang ada di Bandung ya, dan namanya IPDN. IPDN itu juga di bawah departemen dalam negeri, termasuk sekolah kedinasan ya. Atau yang pengen ke Akpol, Akmil, itu sekolah kedinasan yang ada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan teman-teman harus dipelajari, dipahami bagaimana caranya supaya bisa masuk ke sana. Baik, itu gambarannya ya. Untuk selanjutnya sebagai teman-teman juga mesti tahu ya, di teman-teman 9 yang belajar di Neutron juga cukup banyak, dan alhamdulillah di tahun-tahun 2020 juga yang diterima di perguruan tinggi mungkin ada yang sudah kenal nih yang lulus tahun kemarin ya, ada di Brawijaya. Nih teman-teman mungkin sudah kenal atau sudah mengenal. Ini adalah alumni 9 yang di Neutron dan tahun ini diterima di Brawijaya. Ada juga Rahma, ini diterima di Unpad keperawatan. Selanjutnya ini ada Adelia di Poltekkes Kemenkes Bandung, Politeknik Kesehatan. Oke, ini ada Satria Duta SMA 9 ya, Teknik Sipil ITERA. Ini juga saya agak hafal dengan Satria karena dia ngotot banget pengen masuk ke sipil, yang penting sipil manapun, dan ternyata alhamdulillah Duta diterima di Teknik Sipil. Oke. Ya, itu salah satu bukti bahwa teman-teman bahwa untuk bisa meraih impian itu butuh perjuangan, butuh proses. Nah, Neutron insya Allah akan, selain juga teman-teman belajar dengan keras di sekolah, juga Neutron juga akan membantu bagaimana strateginya, bagaimana polanya, apa yang harus disiapkan. Di samping kita menguasai pola secara akademik, kita juga mungkin ada pola bagaimana mengetahui potensi diri ya, atau bagaimana pola ketika kita tes dengan soal yang susah, jumlahnya banyak, waktunya pendek, tapi hasilnya harus maksimal. Dan itu adalah itu butuh strategi yang bagus ya. Dan biasanya di Neutron kita membekali itu, dan bagaimana polanya dengan nilai yang harus kita miliki dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 5 supaya
bisa terkontrol, dan ketika di SNMPTN ternyata kita goal, itu juga butuh strategi. Ya kalau ternyata belum beruntung di SNMPTN, nah di SBMPTN kita juga bisa siapkan dari awal sehingga kita bisa diterima di jurusan yang diinginkan. Untuk mencapai sebuah tujuan, biasanya usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Tapi automatically kita harus menguasai ilmunya dan tidak lepas harus berdoa sehingga kita diberikan yang terbaik. Oke, untuk sesi materi mungkin terima kasih. Dan nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di segmen 3. Tetap ya dengan kami di Zona Belajar ya di 9 TV streaming. Masih ada Pak Susanto yang sudah menjelaskan tentang prosedur masuk SNMPTN ya Pak ya, tentang strategi, tentang prospek profesi yang memang menjanjikan di masa depan ya. Jadi intinya memang tentang pembelajaran ini, tentang pendidikan ini, bagaimana kalian merencanakan, saya merencanakan bagaimana mengusahakan, mengupayakan bagaimana caranya rencana itu terwujud. Nah ini di dunia pendidikan, khususnya di lembaga formal dan non formal juga ikut membantu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian, cita-cita kalian yang memang dari dulu ya, dari kecil memang sudah punya cita-cita. Yang paling umum tuh kalau ditanya cita-citanya apa, dokter. Klasik gitu ya. Klasik gitu Pak. Nah jadi memang berlanjutnya waktu ya memang dari SMP SMA berubah. Jadi ada pola pikir, ada pertimbangan lain ya, dari lingkungan mempengaruhi, dari prospek kedepannya yang lebih menjanjikan ini yang mana, misalkan ada perbandingan. Nah ini Neutron ikut membantu dalam dunia pendidikan. Nah mungkin kita ngobrol, ngulas materi yang Pak Susanto tadi jelaskan atau paparkan. Iya Pak Riki. Apa itu tes skolastik Pak? Iya, tes skolastik sebenarnya, nah ini yang menarik ya. Tes tentang potensi yang ada dalam diri kita ya, potensi dalam diri kita. Hanya bentuk formulasi tesnya yang kadang-kadang yang harus kita pahami ya. Ada tes potensi akademik, ada tes skolastik juga. Nah, ini sangat bervariasi sebenarnya soalnya. Tapi sebaiknya, karena juga soal itu buatan manusia ya. Nah, kita bisa menyiasatinya dengan bagaimana pola melatih ya, melatih tentang tes skolastik ini. Membiasakan ya Pak? Ya, membiasakan. Bahkan kalau saya lihat di tes TPS yang kemarin itu banyak kan tentang bagaimana pemahaman bacaan ya. Karena soal-soalnya sudah kategori soal hot ya, like order thinking skill. Jadi sebuah teks yang panjang, misalnya teks panjang itu kita harus paham bacaan, terus kontennya apa, itu kadang-kadang satu teks itu bisa banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan. Dan jawabannya pun mirip-mirip ya Pak? Ya, itu yang buat bingung, maka kita harus tahu strateginya. Ya. Memang kalau saya dulu, kalau tahu dulu kan saya ikutnya SNMPTN ya Pak? Ya, SNMPTN. Kalau dulu sih, kalau zaman saya nggak ada tes skolastik gitu ya. Nah sekarang mungkin banyak atau muncul pertanyaan contoh-contoh skolastik, misalkan tesnya itu soalnya seperti apa nih Pak? Ada nggak?
ada gambaran misalkan. Oh, gambaran. Itu ada beberapa, sayang tayangannya nggak ada ya. Oh, iya. Materi tes skolastik itu ada tentang kemampuan bacaan, ada kemampuan nalar logika ya. Kemampuan nalar logika, terus ada juga kemampuan tentang tata bahasa. Nah, tata bahasa itu tahun 2020 karena tahun sebelumnya ada tes yang hubungannya dengan kemampuan akademiknya. Akademiknya. Misalnya kalau anak sosum dia harus ngerjain anak sosum itu ada ekonomi, ada sosiologi, geografi, sejarah ya. Kalau anak MIPA itu ada fisika, kimia, biologi. Nah, tahun kemarin karena kondisi Covid itu fokus ke tes potensi skolastik, ke TPS ya. Polanya tadi saya bilang ada pemahaman bacaan, ada kemampuan logika, ada juga kemampuan hitungan, tapi seperti ada deret kayak gitu ya. Deret, terus tata bahasa tentang penggunaan kata baku dan tidak baku gitu ya. Itu sebenarnya Tanda baca gitu. ya, tanda baca kita harus jeli. Tapi kalau kita banyak berlatih insya Allah bisa ya. Karena konsep sederhana sebenarnya. Kadang kita tidak paham ya. Contoh kan misalnya yang baku kadang-kadang yang baku apotek apa apotek? Apotik apa apotek? Apotek lah, apoteker. Karena apoteker kan. Nah, selama ini kan orang pakainya apotik ya, apoteker ya. Itu sederhana gitu ya. Kayak kwitansi itu pakai ini jadi kayak tes. Kwitansi itu pakai W. Saya kurang tahu tuh. Kan orang bilangnya kan kwitansi ya. Kwitansi. Orang bilang kwitansi makanya pakai yang betul kan pakainya kwitansi karena bacanya kwitansi ya. Ya. Analisis karena bahasa Inggrisnya analysis. Diagnosis karena bukan airansa tapi airansi. Itu sederhana gitu ya. Dan itu kalau butuh saya latihan. dulu ini ya Pak, masukkan tes tulis juga. Ya, saya dulu ya. dari IPA. Ya. Murtad ya, istilahnya murtad ke IPS ya kalau zaman Sama. dulu kan. Banyak mungkin anak sekarang juga yang gitu. Iya. Nah, tesnya itu ada tes dulu ya, zaman dulu tuh tes campuran. Ya. Jadi TPA sama TPS kok nggak salah ya. Ya. Jadi tesnya tuh digabungkan gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan mungkin ada istilah skolastik, saya juga baru dengar. Nah, kalau sekarang jadi tidak ada namanya campuran ya kan? Ya. Tidak campuran. Sekarang justru kemampuan ada. Kalau sebelum masa Covid itu ada TPS dan ada kemampuan akademik. Kemampuan akademik sesuai jurusannya apakah itu IPA apa IPS. Ya. Nah, untuk karena menyiasati kondisi Covid supaya waktunya lebih efektif, yang penting mencari calon mahasiswa berdasarkan potensi dirinya, maka yang diteskan adalah bentuknya tes potensi skolastik atau TPS. Kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, biasanya kan kalau dalam jalur tes dalam masuk perguruan tinggi itu ada 3 tadi Pak Jul. Ya, ada SNMPTN undangan, ada SBMPTN tulis, dan ada mandiri mungkin ya. Dan juga ada ikatan dinas. Iya, kedinasan. Nah, mungkin dalam pola ajar di Neutron, dalam perbedaan jalur itu tuh dibedakan nggak strateginya atau memang dipukul rata? Oke. Gitu, Pak? Sebenarnya di Neutron itu ada namanya pola reguler ya. Kalau reguler itu jadi belajar reguler itu belajar sesuai dengan kebutuhan di sekolah dengan kita berikan juga kebutuhan di Neutron. Ada juga nanti fokus selain untuk memenuhi kebutuhan membantu ketika kesulitan belajar di sekolah, kita juga memfasilitasi ketika dia ingin fokus untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, ke perguruan tinggi kayak tadi ya. Pak, saya tuh ini anak IPA tapi saya pengen masuknya ekonomi. Banyak kan itu. aneh ya, Banyak, aneh ya. Pak. Nah, dia harus beralih nanti berarti kita memberikan materi yang berhubungan dengan yang akan diteskan di bidang itu, ya kan? Tapi jarang anak IPS ke IPA mah jarang. jarang Pak. Banyak anak IPA yang udah oleng Pak, udah nggak kuat pengen pindah ke IPS. Justru unik ya sekarang. Kalau kita lihat, saya lihat bahkan prodi terakhir di Unpad. Prodi terakhir itu di antara Sosum sama Saintek malah lebih banyak lebih banyak Sosumnya. Nah, tapi kadang-kadang kalau di kota-kota besar jurusan lebih banyak IPA daripada IPS. Tapi ketika milih, mereka anak IPA milih IPS. Nah, itu saya bilang persoalan passion ya. Iya. Nah, paradigma yang terjadi sekarang kadang-kadang orang menyadari, oh daripada aku pusing aku nantinya mau milih IPS ya sudahlah ngambilnya IPS gitu. Iya. Banyak pertimbangan ya Pak ya. Iya, sehingga nyambung. Saya bilang dari IPA belajar tentang fisika kimia, tapi milihnya akuntansi misalnya, milih manajemen, terus ilmu itunya kemanain? Nah, itu kadang-kadang. Itu saya bilang di sini kita butuh strategi sesuai dengan passion kita, sehingga ketika masuk itu juga apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami itu nyambung gitu ya. Betul.
Nah, jadi memang ada istilah juga kalau anak IPS bilangnya kamu ngambil jatah saya misalkan kan, karena anak IPA kan yang memang nyebrang gitu kan banyak ya. Ya itu dia. Nah, untuk sesi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya memang untuk PTN itu apakah memfasilitasi tadi ya Pak polanya ikatan dinas tuh memang berapa strateginya ada nggak gitu? Yang jelas untuk masuk ke ikatan dinas tuh setiap perguruan tinggi kedinasan itu mereka melakukan pola seleksi berbeda-beda. Ya. Tapi yang jelas unsurnya kayak di misalnya STAN kan ada tes kesehatan, ada SAPTA apa ya, tes tentang kewarganegaraan, nasionalisme dan sebagainya. Yang jelas tes tulis juga menjadi dominan ya. Nah, bagaimana pola tesnya kayak tadi dan selalu pola TPS itu selalu ada. Sekarang di setiap perguruan tinggi manapun ketika masuk ke situ itu selalu ada. Dan saya katakan sekarang soal itu kan dibuat ya. Dan sampai detik ini yang unik Pak. Yang unik mengenai pola soal tes di kita ya. Pola soal tes di kita. Kalau kalau kita pernah baca mungkin ya, pernah dengar bahwa kalau di negara maju seperti di Finlandia, soal essay itu soal yang paling dihindari katanya. Soal PG itu soal yang paling dihindari. Yang ditemukan adalah essay, karena itu menguji kompetensi. Tapi kalau di Indonesia, banyaknya tes persoalannya objektif adalah ya. Indonesia itu negara dengan penduduk empat terbesar di dunia ya. Ketika melakukan pola seleksi dengan pola tes, maka itu akan kaitannya asesmen itu dilakukan dengan proses pemeriksaan dan sebagainya. Dan itu kan butuh waktu dan butuh proses. Maka pilihan ganda adalah sebuah opsi ya. Pilihan ganda sebuah opsi. Maka di Neutron sebagai sebuah lembaga yang harus strateginya bagaimana, saya katakan tadi kursinya sedikit tapi peminatnya sangat banyak. Soalnya banyak, susah, waktunya sedikit. Nah di sini butuh strategi. Nah inilah yang kadang-kadang mungkin kami bekali di situ. Bagaimana strategi, bahkan di Neutron itu yang menjadi jargon ada namanya metode penalaran. Metode bagaimana menggunakan nalar logika, dia bisa jawab soal dengan menggunakan nalar dan logika dia. Bahkan dalam kondisi yang urgen, sempit gitu ya. Ini soal ada 25. Sangat banyak baru ngerjain secara konsep teori yang dia pahami hanya 4 soal. Ini saya target harus masuk ke kedokteran, gimana caranya? Bahkan kita kasih ilmu juga seperti itu. Dan mungkin soal-soal yang memang di drilling atau dilatihkan di Neutron itu memang dasarnya sumbernya dari soal tes-tes sebelumnya mungkin ya. Itu sudah otomatis. Kita punya ya bank soal ya, karena si pembuat soal automatically sudah dan merancang dan bentuk soalnya itu tidak akan jauh dari soal-soal sebelumnya. Modif aja gitu ya. Iya, kita analisis, kita kembangkan dan kita buat dengan pola yang sama, dan ternyata di Litbang di Jogja ketika membuat pola seperti itu ketika muncul ternyata tidak jauh berbeda. Dan itu yang akan memudahkan anak. Ini loh persoalannya Kang. Saya panggil Kang. Boleh. Persoalannya adalah ketika orang ini makhluk apa sih soal kayak gini gitu loh. Tapi bagi orang yang sudah diperkenalkan dari awal dan dengan banyak varian, oh aku tahu yang ini deh. Iya apaan sih ini ya nggak tahu ya. Tapi kalau dia sudah perkenalkan dari awal dan banyak dilatih, dia nggak kaget, nggak mengalami kekagetan. Oh kalau gini polanya gini, oh kalau gini pengennya ke sini. Artinya dia sudah dibekali dulu dengan pola ini. Kalau dalam kondisi terdesak, tertentu dan nggak apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang kita bekali seperti itu. Ya. Luar biasa, pemaparan yang sangat luar biasa, bincang-bincang yang sangat bermanfaat. Memang untuk mencapai, untuk mewujudkan satu cita-cita di masa depan itu banyak ininya ya Pak ya, harus yang direncanakannya, fisiknya, secara intelektualnya, mentalnya, ya harus banyak yang dipersiapkan lah ya. Untuk kalian yang baru memang kelas 10, kelas 11, rencanakan, persiapkan, dan untuk kelas 12 udah harus lari ini ya Pak. Udah harus benar-benar gaspol lah untuk mencapai PTN yang ingin diinikan ya. Untuk kalian yang kelas 12 memang harus ekstra belajarnya. Nah ini lembaga sekolah secara formal dan untuk Neutron juga mendukung dalam mewujudkan cita-cita kalian di masa depan gitu ya Pak. Bersinergi lah. Bersinergi. Ya. Dan pendidikan formal juga untuk sebagai penambah ilmu pengetahuan lah ya, pengganti juga. Nah, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Susanto tentang prosedur senam PTN ya, dengan sistem yang berubah-ubah, dengan soal-soal yang lebih ditingkatkan analisisnya. Kalian harus bersiap untuk itu ya.
Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Susanto atas waktunya. Oke, ya, saya boleh closing. Boleh closing Oke, statement. teman-teman yang luar biasa, saya katakan kita dilahirkan dalam kondisi seperti ini, itu juga pasti itu menurut rencana Allah. Dan itu justru menjadi tantangan buat kita untuk bisa kita lebih berpikir lebih keras lagi, berpikir lebih cerdas lagi, dan bisa membuat menyusun rencana lebih baik. Ingat saya katakan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Kalau ingin jadi pemenang, maka kita harus melebihkan usaha kita dan melebihkan doa kita. Dan anak 9 anak-anak hebat, insya Allah yang akan menjadi pemenang. Selamat belajar. Oke, kita jargon lagi Pak. Ya. Jargon lagi. Tadi Zona belajar, zonanya para pelajar. Oke, mantap. 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.